Seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rute PTN buat kamu. Semoga kisah yang aku bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Kak, aku mau cerita. Aku lulus kuliah tahun kemarin dan menjalaninya sebagai perantau di Yogyakarta. Kampusku dan jurusan ini masuk plan kedua dalam daftar tujuanku. Orang tuaku kurang yakin di sini karena bukan tujuan utamaku dan aku tipe yang penasaran buat ngejar tujuan pertama gitu. Aku pun bukan dari keluarga yang berada. Tapi di pertengahan semester 1 aku merasa gak nyaman entah sama apa di kampus lama. Terlebih banyak kejadian bahkan tugas kampus lama yang membuatku ingat plan pertamaku. Aku jadi ingin pindah gitu. Aku dihantui perasaan bersalah ke orang tua. Aku bukan keluarga berada tapi malah sibuk buang uang. Aku nyeritain ini ke temen dan bahkan ada yang merasakan konflik yang sama. Bilang ke kakak malah dikatain kurang bersyukur. BTW dia gak kuliah dan buang-buang uang. Aku mulai datang ke psikolog di Yogyakarta. Psikolog itu murah dan ada di Puskesmas. Dan dikatakan kasus salah jurusan. Saat ke psikolog, aku sengaja ke Puskesmas Depok. Biar kesana lewatin UGM dan fakultas yang aku incar sebagai pilihan satu. Aku sholawatin setiap lewat. Pada akhirnya aku memutuskan buat ikut UTBK lagi. Berhenti nulis novel sementara. Gak ikut organisasi dan UKM yang aku incar sejak dulu. Ketinggalan main sama teman karena aku pakai buat merenung dan kadang nangis di kosan. Dan kehabisan duit karena uang bulanan dipakai buat beli premium akun salah satu bimbel PTN terkenal. Namun aku gak mau nyanyain kuliah. Seenggaknya kalau gak pindah IP ku ya harus aman. Di akhir semester aku dapat IP sempurna yang bikin aku ragu apa benar aku salah jurusan ya. Pas pulang ke Bandung, aku nangis ke ayah dan bilang semua hal yang terjadi. Bahkan tentang ke psikolog. Ayah gak merespon, tapi aku tahu dari matanya ada luka menganga. Anaknya gagal, beliau bilang, jangan ke psikolog lagi, sayang uang. Tapi aku menangkap artinya itu, jangan sampai kejiwaanmu terganggu lagi. Mending ceritanya jujur sama orang tua. Ayah mengizinkanku buat UTBK lagi. Tapi kami gak memutuskan buat keluar kampus lama sebagai jaga-jaga bila SBMPTN gak masuk. Singkatnya semester 2 di masa COVID, aku kuliah online sambil belajar UTBK. Dan itu baru tersebar UTBK pakai soal TPS tanpa TPA. Sedangkan aku baru belajar TPA. Agak putus asa sih, tapi aku gak mau nyerah. Aku jadi sering minta uang buat beli buku dan daftar UTBK berbayar. Tapi berusaha memperkecil minta uang buat jajan atau hal yang kurang penting lainnya. Aku bikin akun belajar online di berbagai platform. Per satu platform TO berbayar belasan kali. Di H-2 minggu aku bahkan TO nyaris 4 kali sehari. Karena akun premium Zenku nyediain 50 paket TO H-2 minggu
buat UTBK. Aku bahkan nyuruh temanku yang lagi pengen pakai akunku aja karena sayang TO-nya. Di samping itu aku berusaha selawatin 1000 kali, meski sering bolong. Selawat munjiat, sholat tahajud meski gak rajin. Berusaha sholat duha, taubat, hajat dan witir setiap hari. Dan usaha al-waqiah tiap maghrib biar ada rezeki sejak akhir 2019. Pas UTBK aku dapat tanggal awal bareng sama UAS kampus lama. Euforia soal yang jauh beda dengan TO. Meledak-meledak dicampur dengan UAS yang seabrek. Aku bingung. Pas tes depan komputer cuma bisa sholawat dan berdoa dengan wajah memanas. Takut banget rasanya. Ini penentuan dan aku kayak ngerasa sia-sia belajar semester dan mengabaikan kampus lama. Aku benar-benar putus asa. Setelah tes kayak robot gak tahu arah kemana. Mau tes lagi malu minta ke orang tua, terlebih aku gak belajar TPA sama sekali. Aku ikut UM, UGM, dan ITB doang. Dengan risiko SBM gagal. Ya UM juga kecil kemungkinannya. Singkatnya IP keluar, IPK turun meski gak jauh. Terus aku kayak bikin planning kalau gak lulus. Namun ternyata seperti kata temanku, Tuhan gak nutup mata sama betapa gilanya kamu belajar UTBK dan nangis sendirian. Meski kamu ngejawab asal, pasti kamu dibantu. Dan aku merasakan itu. Meski gak yakin sama UTBK aku, ternyata Tuhan memang ada buat aku. Pasti nyaksiin perjuanganku. Aku diterima di pilihan pertama. Ayahku gak percaya dan malah takut prank dari LTMPT atau error katanya. Sampai besoknya aku beneran cek rutin. Aku tetap diterima di Fakultas Teknik. Bahagia banget. Semoga cerita ini menginspirasi yang lain. Aku tahu usahaku pasti kalah keras sama orang lain. Namun semoga yang baca ini bisa berusaha keras maksimal mungkin. See you di next episode.